Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, khususnya dalam rangka menuntut ilmu setiap Sabtu kita, yaitu Human Talks. Semoga senantiasa Humaners dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Humaners yang telah hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Selanjutnya tentu tak lupa juga semoga yang memang lagi kurang fit ya, yang belum bisa hadir, kita doakan bersama semoga eh, segera pulih, segera sembuh, sehat, sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita coba bacakan rules dulu supaya teman-teman bisa mematuhinya ya. Oke. Yang pertama, kelas kita akan dimulai sekitar 19.30 ya. Sekarang sudah 19.45 karena ada penampilan video dan menunggu Humaners yang lainnya. Selanjutnya, Humaners silakan bisa gunakan virtual background-nya ya. Nah, seperti ini. Human Talks by Human Community ASR Society ya. Silakan. Ada Kak Deni ya, ada Kak Sadilah, Kak Rahma, Kak Rahman. Oh ini bagus ya namanya. Mawar Cinta Murni Hasibuan. Oke. Kak Siva, Kak Indah, Kak Putri. Ya, semuanya namanya bagus ya, para humaners. Oke, silakan. Ini supaya kita bisa saling melihat juga ya, perkenalan secara virtual. Nah, biasanya di ASR ini ada tradisi mewajibkan berkenalan ya secara online karena memang kegiatan kita cenderung online, diharapkan on cam ya. Jadi supaya teman-teman bisa kenal. Namun, jika Humaners memang ada halangan ya jaringan, ada kegiatan lain, itu dibolehkan ya. Yang penting konfirmasi melalui kolom chat supaya saya tahu juga ya. Nah, terima kasih Kak Rahman sudah konfirmasi. Di perjalanan ya, hati-hati jalannya, semoga selamat sampai tujuan. Oh ya, silakan. Yang penting masih bisa mendengar ya. Oke, Kak Mawar, izin off cam ya, silakan. Terima kasih sudah konfirmasi ya. Oke, jadi sudah saya sapa satu-satu ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Tentu kelas ini rasanya seperti bimbel ya, bimbingan belajar. Rasanya sangat eksklusif. Dimohon Humaners ya, atau untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di ASR. Tentu ASR ini sebuah platform yang untuk Gen Z ya, ini memang eh, apa ya, stranger, asing ya. Namun secara pergerakan kita menyuarakan tentang human, mental health, self development, mungkin ini suatu hal yang sudah tidak asing lagi ya, karena memang sudah banyak sekali platform yang bergerak sejak lama ya. Nah, di antaranya ada ASR yang kita bergerak secara perlahan-lahan ya. Oke, jadi biasanya kita memanggil teman-teman itu dengan kata humaners ya, para pegiat belajar tentang manusia. Oke, ini selamat datang yang baru bergabung juga. Di sini kita mau cek dulu ya, apakah ini kita ceknya dengan nama, asal, profesi, motivasi. Misalkan, halo semuanya, gitu ya, di kolom chat Zoom boleh ya. Halo semuanya, nama saya Asep. Nama lengkapnya Adrian Septiadi, gitu ya, misalkan. Asal saya dari Tasik, sekarang tinggal di Bandung. Profesi, ya kadang trainer, kadang terapis, dan lain-lain lah ya. Ada banyak job desk. Lalu
Motivasi, ya karena saya terpanggil untuk mencari makna hidup di tengah-tengah kehidupan yang serba FOMO gitu ya, gitu. Jadi silakan bisa di kolom chat Zoom supaya saya tahu juga Humaners, identitasnya ya, nama, asal, profesi, lalu motivasi. Oke, terima kasih Kak Putri sudah konfirmasi, Kak Indah juga. Oke, coba saya ketik di Zoom ya. Nama, asal, asal, profesi, motivasi belajar lah. Oke, nah kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Kak Siva sudah konfirmasi ya. Hati-hati juga di jalannya. Selamat sampai tujuan. Wah, ini Kak Denny sudah raisen ya. Sudah sangat semangat nih untuk belajar. Silakan, gimana ya, supaya nanti tidak ketiduran di Zoom ini. Jadi mohon partisipasinya karena nanti banyak ini ya, ada tanya jawab lah dengan para humaners. Nanti ada menti.com yang perlu teman-teman akses. Di sana ada pertanyaan yang perlu dijawab ya. Oke. Boleh silakan diketik ya untuk yang sedang tidak di jalan. Atau mau sharing via on cam, maksudnya unmute ya, open mic juga boleh. Yang pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Yuk, silakan Kak Denny, Kak Rahma, Kak siapa lagi nih yang tidak di jalan. Oh ini ada Kak Catra ya. Terus siapa lagi nih? Ya, kita sambil menunggu Humaners untuk menjawab pertanyaan sederhana dulu ya. Kita sambil masuk ke slide. Ayo, siapa ini yang mau? Oke, kita masuk ke slide ya. Ya, jadi selamat datang di kelas Human Talks ya. Kita akan membahas tentang meaning in suffering. Tentu ini untuk humaners sebagian ya sudah tidak asing dengan pembahasan ini. Mungkin juga ada yang mempelajari secara mandiri, otodidak ya melalui buku atau mungkin bacaan-bacaan lain atau mungkin di sosmed ya, konten-konten atau bahkan di kampus mempelajari tentang ini. Dan menariknya, kita akan kaji ini dalam sudut pandang psikologi. Nah, jadi selamat datang kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, karena memang kita sudah banyak libur, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, ini slide atau maksudnya flyer ya, atau poster yang mungkin pernah Humaners lihat di Instagram. Jadi, mari bercerita dan berdiskusi seputar
manusia itu sering mengeluh merasakan penderitaan hidup yang melelahkan. Jadi kalau pernah tahu ya viral di sosmed, hidup lagi capek-capeknya gitu ya. Tentu sekarang sosmed itu menjadi salah satu sarana untuk dalam tanda kutip ya, katarsis, pelampiasan atau ya menyalurkan emosi ya. Dan terkadang kita tidak sadar, sulit untuk membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat. Namun memang ya namanya juga manusia gitu ya, dengan kepribadian yang berbeda-beda, ya ada orang yang ingin ikut-ikutan gitu ya, FOMO, terus selanjutnya ada juga orang yang dalam tanda kutip ya, haus validasi, pengen dihargai, narsistik gitu. Dan ya kita benar-benar tidak sepenuhnya sadar gitu ya bahwa ini tuh untuk apa, untuk siapa, nanti konsekuensinya apa gitu. Kalau kita upload itu, karena kan ya walaupun mungkin ya apa ya, secara waktu yang singkat ya sedikit melegakan gitu ya. Namun kan jangka panjangnya ya bisa jadi itu jadi bumerang ya, yang nanti itu kan menjadi rekam jejak kita. Namun itu kembali lagi kepada humaners semua gitu terkait kebebasan berekspresi ya. Jadi disilahkan gitu ya. Nah, lantas, oh bentar, mengeluh merasakan penderitaan hidup yang melelahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Nah, nanti ada beberapa berita yang saya yakin ya sebagian orang di sini mengetahui berita-berita yang sedang ramai. Nanti kita coba tampilkan. Lalu, apakah benar seperti itu? Mengapa manusia menderita? Bagaimana cara menemukan makna dalam penderitaan? Oke, kita next lagi ya. Semoga para humaners masih semangat untuk belajar. Jadi tak kenal maka kenalan. Sebenarnya saya sangat jarang ya untuk menampilkan profile karena namun ini banyak orang yang sulit untuk mengenali saya karena memang saya jarang ini ya tidak ikut dalam kefomoan konten creator di sosmed gitu. Ya karena ada beberapa hal alasan lah. Saya lebih sering mengetik di threads. Mungkin para humaners yang memfollow ya ada kata-kata yang memang ya begitulah dari refleksi diri ya. Ini yang terkenal jadi tradisi ASR yang saya terapkan selalu setelah kelas pasti untuk menulis apa yang didapatkan pembelajaran dari setiap kelas. Nah, kebetulan ini saya mendirikan ASR dari tahun 2019 ya. Terus dinamakan Actual Shape Resource-nya tahun 2020, masih baru lah ya. Namun secara pergerakan komunitas, pengembangan diri, trainer itu dari 2013. Berarti sekitar 10 tahun ya itu kalau bagi saya masih pemula ya. Karena saya masih muda. Jadi untuk mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak izin izin ya, izin saya sharing. Kita belajar bersama gitu ya. Terus jadi ini juga ya tim di Asosiasi Psikoanalisis Indonesia dan tadi saya juga masih aktif jadi MC moderator lah tim di Studio Humanika Muda Sahabat ITB. Saya setiap Sabtu ada di sana mendampingi para pembelajar ya, para doktor, profesor yang menyampaikan materi tentang intelektual, ya intelektual publik lah, ya tentang penelitian dan lain-lainnya. Dan lain-lain, jadi ini sekilas saja lah ya. Intinya saya tarik di bidang psikologi makna hidup. Ya aktif juga di trainer, trainer public speaking, trainer hipnosis hipnoterapi, life coach profesional juga, dan lain-lainnya. Nanti Humaners bisa klik aja di link.id/adriansuti.official. Nah, ini kita langsung membahas tentang berita ya, yang tadi sudah sempat saya singgung. Nah, ini menarik ya. Jadi masih baru, ada seorang pria tewas tergantung di flyover Cimindi Bandung, tinggalkan surat wasiat. Lalu
dari Detik, pulang bikin tugas mahasiswa di Mataram, gantung diri di kamar kos. Selanjutnya, depresi hingga suicidal thought hantui Gen Z Indonesia. Masalah Gen Z, capek ditolak kerja, pilih lanjut menganggur. Susahnya cari kerja ya. Lalu Menkes ungkap 1 dari 10 orang di Indonesia alami gangguan jiwa. Jadi jika sekarang ada sekitar 13 orang, oh mungkin pas lah ya, ada sekitar 10 orang. Ini berarti ya di antara kita itu ada yang terkena gangguan, ya, gangguan mental. Lalu demo tolak Tapera, Aliansi BEM Bogor, bawa spanduk tabungan penderitaan rakyat. Jadi banyak sekali suatu hal, ya ini hanya perwakilan saja ya. Di belahan Indonesia ini sekitar 280 juta jiwa yang menurut BPS statistik. Iya, mungkin lebih banyak pemberitaan yang tidak saya masukkan dan mungkin sebagian dari kita pernah atau sedang merasakan penderitaan capeknya hidup. Oke, ada ya yang pernah baca-baca berita ini atau mungkin ada yang mau sharing juga di via kolom chat, disilakan ya. Nah, ini memang ya ya kita sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentu ini sangat sedih ya. Tentu kita juga menjadi lebih mawas diri karena bisa saja terjadi ya ke diri kita sendiri atau mungkin di keluarga, teman, sahabat, bestie, atau mungkin pasangan dan lainnya. Jadi memang kita ya, perlu lebih hati-hati lagi untuk tidak menyepelekan tentang mental manusia ya. Dan saya yakin satu hal itu sudah Humaners pelajari banyak gitu ya di dimanapun itu. Tidak hanya di sini gitu. Nah, ini saya kurang tahu ya, apakah Humaners bisa terlibat dengan partisipasi ini ya. Eh, ini saya juga tunggu untuk perkenalannya di kolom chat supaya saya bisa memastikan apakah teman-teman atau Humaners ya mengikuti kelas ini dengan fokus ya. Jadi silakan diisi nama, asal, atau domisili, sekarang tinggal di mana ya, profesi, dan motivasi belajar di ASR ini. Nah, lalu Humaners juga bisa mengisi survei. Bentar ya. Nah, ini linknya coba saya copy paste. Nah, itu ya. Jadi Humaners bisa klik 1 kali ya di link pertama atau menti.com, diklik di Google, lalu nanti masukkan kodenya. Nah, isinya apa? Nanti isinya tuh seperti ini ya. Kita masuk ke Menti. Nah, jadi ya ini survei kecil-kecilan ya. Nah, kita ya, loading ya. Apakah kamu pernah merasakan atau sedang merasakan penderitaan? Nanti gimana bisa jawab ya atau tidak ya. Silakan dijawab dengan jujur gitu. Nah, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nih, saya juga mau tahu ya, apakah ada orang yang tidak pernah merasakan, tidak menderita dalam hidup gitu ya. Karena nanti supaya kita juga bisa lebih penasaran ya, curiosity kita sebagai pembelajar,
apalagi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ini dari 12 orang nih, ada dua orang. Silakan yang lain boleh untuk berpartisipasi ya. Dan yang belum berkenalan, silakan ya di kolom chat Zoom. Oh, ini berarti tidak pernah ya merasakan penderitaan. Ya, alhamdulillah berarti bersyukur ya. Oke, saya beri waktu lah 10 detik ya supaya waktunya lebih efektif dan pembahasannya biar selesai sampai akhir. Oke, ada lagi, terima kasih. Sudah 4 orang ya dari 12. Berarti sekitar 8. Oh, atau berarti 7 lah. 6. Tidak dengan saya dan tidak dengan admin. Oke, 9, 10. Oke, lumayan lah. Ini 50% lah, setengahnya ya. Kalau dari 10, kurang satu. Oke, jadi cenderung di kelas ini pernah atau sedang merasakan penderitaan. Yang tidak pernah merasakan, alhamdulillah ya, bersyukur. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bentar ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Nah, penderitaan apa yang kamu rasakan? Jadi silakan diketikkan ya. Ini anonim, Gimanners, jadi tidak perlu malu dan tidak perlu takut ya untuk berpendapat. Ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran ya, apakah memang Gimanners sedang merasakan penderitaan. Misalkan contohnya, ya tadi ya, saya menderita capek kerja, susah nyari kerja, terus di ghosting sama PDKT gitu. Atau gimana ya? Sik dengan Besti. Banyak ya, silakan diketikkan. Masih di tadi ya, masih di link yang sama. Nah, sering merasa gagal, insecure. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Ya memang betul ya, saat kita merasa gagal, merasa tidak percaya diri atau insecure, ya merasa rendah diri, tidak berharga, karena terlalu peduli dengan orang, karena terlalu peduli dengan orang, menderita karena pacar, ditinggal pergi untuk selamanya. Wah, ini berat sekali ya. Saya juga kelas 2, kelas 2. Waktu itu semester 2 ya, sekitar tahun berapa ya? Ya intinya adik saya juga meninggal, ditinggal selamanya. Saya satu rumah dengan adik saya, laki-laki ya. Wah, itu berarti ya udah lama lah ya, udah belasan tahun kecelakaan karena meninggal karena tabrakan motor. Ya masih muda lah ya. Dia masih kelas 2 SMK. Itu sangat sedih sekali, sangat saya rasanya sangat menderita ya, nangis histeris yang wah, itu dulu saya lagi di kosan. Sangat sedih sekali ya. Pokoknya susah move on ya. Karena itu memang adik saya satu-satunya. Jadi sekarang saya jadi bungsu. Yang dalam tanda kutip ya saya juga harus merawat orang tua ya dan lain-lainnya lah. Nanti kita akan sharing-sharing lagi di slide-slide berikutnya. Susah cari pendengar. Ya, ini juga kita bikin program ya namanya ASR Human Listener.
Ya, untuk menjembatani para tenaga kesehatan profesional, minimal kita care ya, peduli menjadi pendengar yang baik untuk sebaya kita, untuk bestie teman terdekat kita. Ya, untuk mengurangi gangguan mental dari ya dari siapapun yang kita kenal. Menderita karena materi, ya ini materi ya bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, mungkin harta, uang gitu ya, gaji dan ya satu hal yang lainnya. Mertua, ya betul juga ya. Eh, ya walaupun saya memang belum menikah, saya tidak belum punya mertua ya. Namun saya sering mendengarkan cerita-cerita dari yang sudah menikah ya, bagaimana dinamika keluarga, dinamika dengan mertua, ya dan sekitarnya lah ya. Itu memang dalam tanda kutip ya, memang ada penderitaan. Lalu karir dan cita-cita saya, ya memang karir dan cita-cita itu suatu hal yang belum pasti ya, namun membuat kita galau gitu karena ya itu karena tidak pasti, karena tidak tahu. Jadi kita eh, ada namanya tuh anxiety karir ya, kecemasan karir. Nggak bingung. Ini juga salah satu yang dirasakan untuk para humaners yang sedang krisis eksistensial ya. Di sekitar usia 18, 23 atau 18 sampai 25 lah ya. Yang mau dari SMA mau kuliah atau mau kerja, yang udah lulus atau yang mau akhir ya, kuliahnya akhir, mau kerja kemana dan lain-lainnya lah. Eh, Tidak didukung ya. Ya dengan salah satunya pendekatan ICR juga ini membuat komunitas ya, untuk kita bisa saling suportif ya, saling effort juga, bagaimana kita bisa saling bertumbuh, berkembang dan bermakna. 10 orang. Wah, terima kasih sekali ya. Walaupun tadi mungkin ulasan-ulasan saya tidak terlalu 100% sama ya. Mudah-mudahan ini nanti para humaners bisa saling sharing lagi di slide-slide selanjutnya atau di sesi diskusi. Terima kasih. Oke. Jadi beragam ya. Setiap orang memiliki penderitaan yang unik, personal, ya memiliki ujiannya masing-masing. Nah, kita nanti ada pertanyaan selanjutnya itu jangan dulu dijawab ya. Kita akan masuk lagi ke materi. Sekali lagi 10 orang terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ya, untuk kenalan tidak dijawab tidak apa-apa ya karena memang sebenarnya di pertemuan pertama itu sudah ya. Jadi anggap aja semuanya ya anggap aja telah berkenalan ya melalui empati. Nah, kita langsung masuk ke materi. Mungkin sebagian orang pernah mendengar salah satu tokoh psikologi ya. Wah, ini sebentar. Ah, Oke, salah satu tokoh psikologi ada yang mengenalnya dalam pendekatan humanistik, ada yang mengenalnya juga eksistensial, bahkan di filsafat juga ada juga yang mempelajari tentang Viktor Frankl, di psikiatri juga ya. Ya intinya beliau ini masuk dalam pendekatan eksistensial humanistik. Apa itu eksistensial humanistik? Nah, ini sudah sering saya bahas di Human School, ASR Academy, sudah 3 angkatan. Waktunya belajarnya tuh 6 bulan ya, 1 semester. Sekitar 5 bulan, 5 bulan. Dan ada banyak kelas-kelas lanjutan di Actual Shape Resource dan lain-lainnya. Humaners bisa dicek di Instagram ASR Academy. Ya intinya eksistensial itu berpusat pada keberadaan manusia ya. Eksis ini tidak sama dengan narsis yang humaners itu pengen tampil di sosmed dianggap ada ya. Pengen ada like, viewers, komentar, dan lainnya lah ya. Namun eksistensial ini lebih berfokus pada memahami, merenungkan tentang hakikat manusia yang lebih mendalam ya, bukan sesuatu hal yang dangkal, popularitas bukan,
viral bukan, FYP tren bukan, FOMO bukan gitu ya. Jadi eksistensial itu adalah seseorang yang mempelajari, mendalami hakikat manusia. Hakikat artinya kan mendalam ya, komprehensif. Seperti siapa saya, apa tujuan hidup saya asalnya dari mana, setelah mati saya mau kemana. Itu ada perenungan-perenungan, pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang saya sering berikan di tugas-tugas ASR ya. Itu banyak sekali sebenarnya, banyak beberapa kategori yang perlu dijawab ya setiap harinya. Bahkan mungkin di luar tugas itu para humaners pernah merasakan krisis eksistensial. Bertanya, siapa siapa saya sesungguhnya gitu. Apakah saya itu berbeda dengan saya dengan yang dulu gitu. Mungkin juga ada yang merasakan penyesalan, kok saya jadi beda, saya pengen harapan baru untuk lebih baik dan lainnya lah. Lalu humanistik itu berfokus pada human yang fokusnya pada potensi manusia. Manusia itu positif, memiliki kebebasan, kreatif. Ya, dengan eksistensial dan humanistik ini ada kesenadaan ya, keselarasan. Walaupun keduanya memang memiliki jalan arah metodenya masing-masing gitu. Walaupun ya sering disama-samakan ya. Karena memang mirip ya serupa. Namun ya humanistik ini memang fokus pada kalau salah satu tokoh yang terkenal dengan nama Abraham Maslow ya, di 5 hierarki kebutuhan manusia itu yang teratasnya sebelum sebelum ada transfer apa sebelum ada transendensi diri ya, ada aktualisasi diri, berfokus pada mewujudkan potensi manusia yang terbaik. Jadi setiap orang itu memiliki panggilan ya, minat, bakat, potensi yang bisa diaktualisasikan atau diwujudkan. Ya, salah satu fokusnya ke sana gitu. Kalau eksistensialis itu eksistensial atau orang yang menerapkannya disebut eksistensialis, orang yang dia fokus pada tadi ya, pencarian jati diri, be yourself, menjadi diri sendiri, atau authentic human, menjadi manusia yang unik. Ada 3 tahapan bagaimana kita menjadi seorang eksistensialis menurut Soren Kierkegaard. Ya, apa itu? Nanti ini dibahasnya di luar ini ya, karena ini kita sedang tidak membahas tentang Soren Kierkegaard ya, tapi kita membahas Viktor Frankl dan Maslow dari 5 tahap hierarki kebutuhan manusia, bahkan ada tambahannya transendensi diri. Nanti juga itu di tempat lain atau mungkin di Human Talk selanjutnya ya, karena waktunya tidak akan cukup. Jadi kita sekali lagi balik lagi ke Viktor Frankl. Karena sangat panjang ya kalau akan dibahas. Nah, siapa Viktor Frankl? Ini selain tadi terkenal di teori eksistensial dan humanistik, beliau juga sebagai penemu logoterapi. Apa itu logoterapi? Ya, logoterapi itu intinya terapi yang basisnya itu pada penemuan makna hidup. Dan makna hidup ini lekat hubungannya dengan spiritual. Apa itu spiritual? Itu saya yakin teman-teman sudah paham lah ya, spiritual itu dimensi ketuhanan lah ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan tentu orang Indonesia sangat dekat ya dengan religiusitas. Banyak survei masyarakat Indonesia itu sangat religius ya, bahkan sangat dermawan, suka memberi, suka menolong. Itu saya sering buat di tweets ya, dimasukkan ke TikTok. Nah, terus beliau ini kalau nggak salah sekitar 92 tahun ya umurnya, ya cukup cukup panjang. Lalu kelahiran di Wina, Austria atau Vienna ya, ya dekat daerah dekat dengan Jerman. Lambang apa warna benderanya mirip dengan kita ya, namun Austria itu kan lebih ke merah putih ditambah lagi merah. Saya sangat tertarik juga ya untuk berkunjung ke sana karena di sana ada 3 museum dari Sigmund Freud, tokoh psikoanalisis, ada Alfred Adler, psikologi individual, dan Viktor Frankl ya. Jadi ada 3 museum tokoh psikologi di sana.
Ya, semoga mungkin para humaners yang sangat tertarik mempelajari, mendalami psikologi, ya bisa berkunjung juga ke sana untuk menghayati ya, memaknai para tokoh-tokoh psikologi. Lalu beliau ini medical doctor, dokter ya, psikiater. Kalau sekarang psikiater ya, namun dulu beliau ini neuropsikiater, neurologis, dan S3 PhD Universitas Wina. Lalu pengalaman beliau ini survivor 4 camp konsentrasi maut rezim Nazi waktu Perang Dunia Kedua di Dachau, Treblinka, Meidek, dan Auschwitz. Kalau kata Auschwitz mungkin sebagian pernah mendengar ya di apa? Ada filmnya The Boy in the Street Pajamas. Nah, itu ada salah satu film yang menggambarkan suasana kekejaman Nazi ya ke para umat Yahudi. Terus beliau ini memang seorang Yahudi tulen, seorang yang saleh ya. Namun kita tidak perlu mengimani ya. Jadi kita mengimani sesuai dengan keagamaan masing-masing ya. Misalkan saya Muslim ya, saya mendalami hanya Muslim ya, tidak mendalami bahkan tidak mengikuti juga Yahudinya. Tapi saya memahami dan memaknai teorinya secara psikologi. Lalu beliau ini guru besar juga ya, profesor di alma maternya Universitas Wina atau Vienna of University. Beliau juga guru besar tamu dan penerima Doktor AC atau honoris causa dari 28 universitas ternama di USA dan Eropa. Beliau juga pendiri tadi ya sudah disebutkan, pendiri dan perintis logoterapi, penulis buku sekitar kurang lebih lah ya, kurang lebih ada 32 buku. Saya tidak bisa menampilkan ya, bisa teman-teman atau humaners searching aja, ada salah satu buku yang terkenal untuk menggambarkan penemuan makna hidupnya Viktor Frankl, itu Man's Search for Meaning, Yes to Life, terus juga The Will to Meaning, The Doctor of Soul ya, dan lainnya lah. Lalu ini ada gambar-gambar. Oh tadi ini ya, Viktor Frankl itu penggemar ini, pembaca buku ya, termasuk saya dan mungkin humaners juga. Ya saya sangat sekali suka buku ya. Ya bahkan mengkoleksi buku-buku yang memang terkait relevan dengan minat saya seperti psikoanalisis, ya psikologi secara umum, psikologi Islam, terus eksistensial, humanistik, eh, ya dan lainnya lah ya. Saya sangat suka mengkoleksi buku, kan ada 3 rak gitu ya. Dan saya juga berniat pengen ada perpustakaan pribadi supaya nanti secara regenerasi anak-anak dan lainnya itu membudayakan membaca buku ya. Karena para para pemikir, para ilmuwan, khususnya psikologi ataupun yang lainnya gitu, itu memang sudah membiasakan membaca buku gitu ya. Ya walaupun di tengah-tengah distraksi tantangan zaman sekarang membaca sosmed ya, membaca komentar, mencari hiburan ya tidak masalah, itu kembali ke kehidupan masing-masing ya. Nah ini di sampingnya itu ada gambaran atau gambar-gambar kekejaman Nazi ya. Di sini saya tidak menempatkan diri sebagai orang yang pro Nazi ya, Jerman, Adolf Hitler ataupun pro dengan Yahudi ya. Ini saya mengkaji hanya teori psikologinya. Nah, ini kekejaman yang dilakukan Nazi ya. Nah, ini kalau nggak salah ini adalah salah satu camp konsentrasi Auschwitz ya, yang sekarang dijadikan ini. Nah, ini dijadikan museum sekarang. Lalu ini saat umat Yahudi ini dipindahkan ke kereta untuk ini ya, untuk dipindahkan ke camp konsentrasi ya untuk dipekerjakan atau kerja rodi ya, membuat bangunan, jembatan apa ya intinya seputar itu lah ya, seputar pembangunan-pembangunan lah. Disuruh-suruh gitu ya. Nah, ini anak-anak yang busung lapar ya tidak dikasih makan. Nah, ini tentara-tentara yang apa menunggu orang-orang yang sudah mati ya di apa ke truk ya, dikumpulin di truk. Ini tempat tidur juga pas sedap-sedap gitu ya. Sempit ya. Dan ini ada voltase tinggi apa namanya? Listrik
pagar listrik. Jadi orang-orang yang frustasi, yang tidak memiliki makna hidup ya, itu menabrakkan dirinya untuk bunuh diri. Karena saking ya udah agak hidupnya udah meaningless ya, tidak bermakna. Apa yang bisa kita ambil dari sekilas cerita ini? Dasar dari teori Frankl adalah bahwa motivasi utama individu adalah pencarian makna dalam hidup dan bahwa tujuan utama psikoterapi seharusnya membantu individu menemukan makna itu. Di balik teori tentang memaknai hidup itu, terdapat kisah tragis yang dilihat oleh Frankl ketika harus bertahan di kamp konsentrasi, yakni penjara keji, tempat Nazi Jerman memenjarakan yang dianggap musuhnya. Karena memang kan Adolf Hitler itu kan punya semacam ini ya pesan bahwa ya dengan keyakinan-keyakinan ideologinya ya umat Yahudi itu kan merusak ya. Bahkan tadinya mau dibantai semuanya, tetapi ya masih tersisa dan Adolf Hitler ini mengatakan intinya lah lihat saja gitu apa umat Yahudi ini akan terbukti gitu ya di belahan dunia akan merusak. Ya dan khususnya sebagai umat muslim kita tentu ya kita pro pada Palestina ya, pro pada Palestina yang memang Free Palestine gitu. Kurang lebih iya memang benar kata Adolf Hitler gitu ya, umat Yahudi itu merusak ya. Ya namun sekali lagi kita berbicara tentang bukan ke pro terhadap Yahudinya ya, jadi kita akan membahas tentang teori psikologinya. Nah, pengantar singkat tentang sistem ini dituliskan dalam buku Frankl yang terkenal, tadi sudah disinggung, Man's Search for Meaning. Lalu ia menguraikan bagaimana teorinya membantu bertahan hidup ya dari pengalaman Holocaust dan bagaimana pengalaman itu mengembangkan dan memperkuat teorinya lebih lanjut yang memengaruhi gerakan logoterapi di dunia. Jadi masih eksis logoterapi bahkan termasuk sekarang ya di Indonesia juga ya walaupun sama ya seperti ASR redup-redup yang ada tapi tidak terlalu besar gerakannya gitu. Itu yang digagas oleh Kang Hana. Nanti saya juga akan bahas siapa Kang Hana. Kurang lebih gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, referensi ini sebenarnya buku yang saya miliki yang versi Indonesianya. Karena yang versi Inggrisnya itu bisa cari sendiri lah ya. Karena para humaners bisa download ebook gratisnya, bisa beli juga di web-web Amazon dan lain-lain ya. Untuk membeli buku-buku fisiknya yang memang ya lumayan mahal gitu ya. Jadi saya sarankan mungkin minimal kalau ya kita ada keterbatasan bahasa Inggris bisa baca buku bahasa Indonesianya. Tapi memang ya lebih bagus memang langsung dari sumber aslinya ya. Nah, ini ada salah satu buku yang bahasa Inggris yang diberi oleh Kang Hana ya sebagai perintis logoterapi Indonesia. Ini sudah ada terbitan-terbitannya ya bahasa Indonesia semua ini kecuali ini Recollection biografinya Viktor Frankl. Ini sebagian saya belum dipoto juga. Ini yang ada aja. Yes to Life, ini The Doctor of Soul ya, seni penyembuhan diri, The Will to Meaning, Message for Meaning ini sama. Terus juga ini mencari makna di balik dua cita. Ini bukan Viktor Frankl, cuman ini juga bisa mempelajari, menambah wawasan lah. Ini dari Alex Patakos, muridnya Viktor Frankl. Lepas dari penjara pikiran, ini logoterapi dan lain-lainnya lah. Jadi Gimana bisa kepoin ya. Ya ini salah satu novel yang The Boys in the Striped Pajamas ya. Ada juga CD-nya saya pernah nonton juga di DVD dulu pas waktu SD atau SMP ya. Ya seru lah. Mungkin gimana juga pernah melihat ya. Nah, ini juga inspirator utama berdirinya ASR dari tokoh psikologi ya. Khususnya memang salah satunya sebenarnya ya dari Viktor Frankl dan masih banyak yang saya coba penasaran gitu ya untuk pelajari dengan tokoh-tokoh yang lainnya melalui para ahli juga di Indonesia. Nah, ini salah satunya ada kalau di Indonesia ya, ini Kang Hana, perintis logoterapi Indonesia. Kang Hana ini usianya udah sekitar 80 tahun lebih. Beliau ini psikolog senior ya dari UI, pernah jadi dosen juga di sana, udah pensiun. Sekarang beliau tinggal di komplek dosen UI. Saya pernah berkunjung ke sana di tahun 2021, masih baru ya. Karena memang terpotong oleh COVID. Dan sebelum ketemu Kang Hana, saya bertemu dulu dengan Ibu Dr. Yuli ya, dosen.
tasawuf dan psikoterapi UIN Bandung, yang beliau juga murid dari Kang Hana ya. Bahkan kalau nggak salah disertasinya juga membahas tentang seputar konseling logoterapi. Saya juga belajar ke Bu Yuli ya, training logoterapinya, dan saya juga belajar training dan kursusnya, webinarnya, semuanya saya belajar ke Kang Hana juga, online, offline. Saya berdiskusi di sana, dan lain-lain lah. Ada percakapan singkat yang saya simpan di slide berikutnya. Lalu Kang Hana pernah bertemu dengan istrinya, Ellie Frankel. Ini sebenarnya istri keduanya ya, karena istri pertama itu meninggal saat ya tadi, saat ini ya, Nazi ya, pembantaian Nazi. Orang tuanya, istrinya, ya saudaranya, kalau nggak salah anaknya juga gitu ya. Sebagian ya, ada yang meninggal. Nah, kalau yang itu Kang Hana itu sama istrinya pernah ada acara gitu ya, konferensi apa gitu ya di Austria itu. Nah, beliau itu berkunjung ke museum ya, yang dulu itu kan rumahnya Viktor Frankl. Ternyata ada penunggunya juga, salah satunya itu Mrs. Ellie ya. Nah, ini Mrs. Ellie Frankel dan Viktor Frankl ya, pas masih waktu muda. Nah, lalu tagline ASR yaitu Authentic Human and Meaningful Life itu diambil dari teori filsafat dan psikologi eksistensial humanistik serta khususnya logoterapi. Jadi saya ya karena dari ini ya, dari pendalaman makna hidup, saya jadi benar-benar mendalami filsafat ya. Lalu dan lain-lain lah saya pelajari di extension course yang beberapa bulan lah belajar di beberapa kampus lain tentang filsafat, tentang sains dan lainnya lah. Lalu apa yang bisa kita petik ya, hikmahnya dari camp konsentrasi maut tadi? Dalam penderitaan luar biasa di camp konsentrasi itu terdapat kelompok tahanan atau semacam dua karakteristik dari para orang-orang tahanan. Yang pertama itu ada Sain atau Santa, dengan orang ini ciri-cirinya mentalnya sehat, orang baik, menolong orang lain, dan lain-lain. Intinya positif ya. Lalu selanjutnya ada swine, itu orang yang terkena gangguan mental, sifatnya binatang, agresif, dan lain-lain. Oh ini sebentar ya. Coba saya mute dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, tem konsentrasi mautnya. Jadi karakteristik yang kedua ini swine, orang yang gangguan mental, sifat binatang itu kan ya bisa kita ketahui ya, orangnya emosional, tidak menghadirkan akal pikirnya gitu ya, agresif dan lainnya lah. Sign and swine ada pada setiap pribadi sebagai potensi. Jadi intinya gini, karakteristik positif ya baik, negatif buruk itu terdapat di dalam diri kita sebagai potensi. Artinya potensi itu ya bisa muncul kapanpun. Sekali lagi ya sudah kita ketahui bersama gitu ya, manusia itu tidak sempurna, ya terdapat jiwa apa, terdapat karakteristik yang bisa seperti malaikat, bisa seperti iblis gitu ya. Ya kurang lebih gitu lah. Manusia itu memang memiliki potensi-potensi baik dan buruk. Nah, orang yang sain atau santa ini juga memang identik dengan orang-orang yang optimis dan hidupnya bermakna bahkan bahagia. Nah, ini yang diamati oleh Viktor Frankl ya. Jadi ada salah satu cerita dari kelompok tahanan itu ya. Jadi kan makanannya itu diberi roti. Ya. Rotinya itu satu roti itu bisa berhari-hari gitu ya, tidak dikasih lagi. Nah, salah satunya juga Viktor Frankl. Rotinya itu dipotong-potong gitu ya, bisa berhari-hari untuk bertahan hidup. Dan dia juga atau beliau juga mengamati ya orang-orang tahanan, orang-orang yang sain ini adalah orang-orang yang dia mengimajinasikan ya, menghayati cinta. Seperti apa?
seperti dia itu membayangkan orang tua, istri, anak gitu ya. Walaupun memang secara fisik tidak ada ya, tetapi dengan hal itu bisa meningkatkan diri kita untuk apa ya, mendekatkan kita pada kebahagiaan lah ya, meningkatkan optimisme, lalu juga di sana supaya hidup kita bermakna ya. Orang-orang sains ini sering humor gitu ya. Jadi termasuk Viktor Frankl juga suka ngejokes ya kalau sekarang itu. Suka lucu-lucuan lah ya dengan rekan-rekannya. Lalu apakah Viktor Frankl itu sebagai tahanan yang 100% tahanan? Ya tidak juga ya, karena dia juga atau beliau juga memang diketahui oleh para tentara sebagai psikiater yang beliau ini sembari meneliti ya dan membantu rekan-rekannya dengan logoterapi tadi ya. Dan beliau juga menulis Message for Meaning itu pernah dibakar habis ya oleh tentara. Jadi buku Message for Meaning itu dituliskan ulang supaya itu bisa dibukukan. Bahkan dulu itu bukunya Viktor Frankl itu eh, inginnya dianonimkan ya, tidak atas nama Viktor Frankl. Tapi ya sudah terkenal ya, Viktor Frankl itu udah diundang kemana-mana. Akhirnya dia ya sudah dengan atas nama Viktor Frankl dan lain-lain. Nah, sedangkan yang swine ini orangnya tuh ya gitu. Tadi ya, salah satunya menabrakkan diri ke listrik gitu ya. Ya supaya meninggal, melakukan bunuh diri, ya frustasi gitu ya, dan lain-lain lah. Bahkan ketika antrian untuk masuk ke camp konsentrasi itu kan ada ya beberapa yang memang dibunuh gitu ya. Di camp konsentrasi itu kan ada kamar gas. Nah, dimasukkan, dikunci, ya jadi kan gas racun itu dia di dalam itu kan orang-orang di sana itu sampai meninggal gitu. Nah kalau Viktor Frankl itu dia menghindar ya dan kabur. Ada juga orang-orang yang memang dia memiliki apa ya, mengaplikasikan the freedom of will. Nah ini salah satu landasan filsafat logoterapi Frankl ya, the freedom of will, kebebasan untuk berkehendak. Dan nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kurang lebih gitu ya, gambaran dari dua karakteristik yang Viktor Frankl lihat ya dengan sebutan sign and swine. Tadi gambarnya ya seperti orang suci dan satu lagi seperti ya babi gitu ya, yang memang itu sangat buruk. Lalu ini Frankl ya dengan kesayangan murid kesayangannya lah, yaitu sekarang sudah jadi profesor Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas ini beliau sudah tua sekali sekarang ya masih aktif. Ada saya sering lihat di grup-grup Facebook internasional, saya juga banyak berteman dengan para tokoh-tokoh logoterapi internasional ya, bahkan chatan gitu ya via Facebook ya. Lalu kadang saya juga masuk Zoom, ya komentar-komentar di Facebook gitu dan lain-lain. Nah ini percakapan terakhirnya ya, Viktor Frankl itu mengatakan ke Elizabeth Lucas, kematian sama sekali tidak menakutkan karena aku telah menyelesaikan tugas hidupku, yaitu melakukan rehumanisasi psikoterapi. Non frustra fiksi, I have not lived in vain. Saya tidak hidup dengan sia-sia. Memang ini juga prinsip-prinsip eksistensialis ya. Kalau nggak salah Martin Heidegger itu mengatakan bahwa ya kita bisa disebut manusia otentik itu ya ketika kita mati gitu ya. Bukan disarankan kita untuk bunuh diri gitu ya, bukan. Maksudnya ketika kita menghadapi kematian ya sudah takdirnya dan kita masih eksis dalam tanda kutip, karya-karya kita masih dikaji, diteliti gitu ya, mendapatkan manfaat bermakna gitu ya untuk orang lain. Nah, itu memang yang disebut eksistensialis sejati gitu. Karena kita dikenang melalui karya-karya kita. Nah, itulah salah satu disebutnya manusia otentik. Itu bocoran-bocorannya lah ya. Ini diterapkan juga oleh Viktor Frankl. Nah, lalu ini cerita di rumah Frankl pada akhir Juni 2005. Kang Hana ini beserta istrinya bertemu dengan Eleanor Katarina ya, atau sapaan Eli Frankl, merupakan istri Viktor Frankl. Ya, yang Viktor Frankl ini meninggal tahun 97. Ya, berarti saya belum lahir ya. Setahun itu saya baru lahir. Di Viktor Frankl Zentrum. Nah, itu rumahnya, Austria. Kang Hana ini membuat dua karya buku logoterapi bahasa Indonesia yang diberikan kepada Eli Frankl ya dan masuk ke perpustakaannya.
Namun ada percakapan yang mengharukan saat menceritakan bahwa mulai menelaah logoterapi sejak tahun 1975. Artinya ini kan tahun 75 Viktor Frankl itu masih ada gitu ya di Austria. Namun memang ya Kang Hana kan baru ini ya yang mencicipi, mendalami, dan beliau juga tahu logoterapi itu dari meminjam buku, kalau nggak salah rekannya atau dosennya gitu ya, dan menemukan kayak klop gitu ya dengan hati, kok saya ini ya kayak merasa gua banget lah gitu ya kalau kata Gen Z sekarang kayak gua banget ini ya, ya sama persis dengan salah satunya dengan saya mungkin juga dengan para humaners ya. Jadi ketika saya membaca buku-buku nantilah di yang selanjutnya ya kalau cerita saya. Nah, jadi Kang Hana ini sekarang masih aktif ya, sharing tentang logoterapi walaupun nantilah saya ceritakan di selanjutnya. Nah, jadi percakapannya ini, mengapa Anda tidak menghubungi Viktor Frankl semasa hidup? Victor pasti sangat bahagia mengetahui bahwa logoterapi sudah dirintis di Indonesia sejak tahun 75. Nah, jadi eh, ya memang Kang disebut Kang ini memang ya dia identik ya sebutan sapaan akrabnya ya di UI. Bahkan orang-orang terdekatnya lah. Saya juga sering chatan, WA-an gitu ya, pernah teleponan. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga diminta lagi untuk datang kembali ke kediaman beliau gitu ya. Jadi ya beliau sangat sedih ya bersama istrinya. Istrinya seorang psikiater ya, Kang Hana psikolog. Ini perpaduan yang luar biasa ya secara keilmuan, relevan. Nah, Kang Hana ini sangat sedih ya karena memang setelah itu beberapa menit kemudian, kalau Kang Hana tidak datang, kata Eli Frankel itu, saya tuh sebenarnya akan keluar gitu dari museum itu. Saya akan keluar tadinya. Untung Anda gitu sudah datang gitu, jadi bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan saya gitu. Ya itulah, ya dia intinya itu adalah di bukunya Kang Hana ya, di cerita itu di buku Logoterapi yang merah ini ceritanya. Ya intinya sangat sedih lah Kang Hana. Ya, lalu ya cerita saya di rumah Kang Hana. Ya saya kan belum bisa ya pergi ke sana karena ya ada beberapa pertimbangan lah ya dengan ABC lainnya lah ya yang perlu dipersiapkan dengan matang gitu. Nah, jadi pada Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 itu saya ada graduate coach ya, coachnya Mary Riana. Eh, Kebetulan di hari itu saya dapat lisensi coach, terus saya juga sekalian ya, saya chatan sama Kang Hana bahwa saya akan ke Jakarta. Kebetulan bapak saya di Jakarta Selatan. Eh, Ya saya apa menceritakan bahwa saya akan ke rumah Kang Hana. Terus beliau menelpon ya, sangat antusias lah menyambut bahwa ditunggu dan lain-lainnya lah. Nah, lalu saya juga bersama Bapak ya bertemu dengan Kang Hana yang merupakan peneliti terapi Indonesia di Komplek Dosen UI. Nah, sebelum bertemu secara langsung, sebenarnya sudah berkenalan via WA ya. Lalu satu grup WA di komunitas logoterapi Indonesia, lalu ya pernah dikenalkan juga langsung di Zoom gitu ya saat Kang Hana sedang sharing materi di HMJ Tasawuf Psikoterapi UIN Bandung ya via Zoom karena COVID. Terus dikenalin juga sama Ibu Yuli. Terus saya juga sebagai pembaca bukunya sekitar tahun ya 2017 atau 2018 lah, saya ke perpus sering baca bukunya. Buku Kang Hana. Dulu saya menganggapnya kirain Kang Hana itu perempuan, namanya namanya Hana gitu ya. Namun ternyata ketika saya mendalami, oh ternyata ini sudah ini ya, sudah sangat senior gitu ya, laki-laki. Ada percakapan yang menceritakan bahwa ia terpanggil hati mencari, ya saya terpanggil hati mencari makna hidup dan mempelajari logoterapi sejak belajar psikologi humanistik. Karena kalau di Fakultas Psikologi itu kan ada ya belajar salah satu pendekatan gitu ya tentang Viktor Frankl. Lalu Kang Hana dengan nada gembira sekaligus mengharukan mengatakan logoterapi sudah saatnya harus dikembangkan oleh anak-anak muda seperti Ende. Ende ini panggilan akrab saya di keluarga ya. Karena saya kan pengais bungsu. Kalau sekarang saya jadi bungsu ya. Karena adik saya ya sudah meninggal. Nah, lalu Akang semangat mah masih jiwa muda gitu ya.
Tapi raga mah udah sepuh, jalan susah, soklah bagian ngoraknya, cenah. Silakan bagian yang muda. Jadi beliau itu udah pakai tongkat ya. Saya di ruang tamunya ada perpustakaannya, ada ya foto-foto dan lainnya lah. Beliau pakai tongkat jalannya memang ya udah sakit-sakitan ya. Beliau juga diajak beberapa kali kerjasama juga agak susah gitu ya karena memang waktunya terus juga iya dan lain-lain lah ada berbagai faktor yang memang sulit ya untuk beliau bisa sharing di ASR gitu. Zoom juga beliau mau pakai laptop juga perlu bantuan anaknya dan lain-lain. Nah, Viktor Frankl, pakar makna hidup, hidupnya penuh makna, kematiannya pun dihayati dengan bermakna. Nah, sekilas tentang, ntar ya, saya lihat jam 20.44. Nanti kita ada diskusi lah ya, sekitar jam 9 sampai 9.30. Kita sampai setengah 10 lah ya, maksimal. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Ya, jadi apa itu logoterapi? Logoterapi kan asal katanya dari logos. Logos itu spirituality, rohanian, logos meaning atau makna. Ada juga yang mengatakan logos itu nalar atau ilmu ya. Jadi logoterapi itu mengakui adanya dimensi kerohanian di samping dimensi-dimensi raga, jiwa, dan lingkungan sosial budaya serta memanfaatkannya untuk mengembangkan hidup yang bermakna. Jadi saya diskusi di rumahnya Kang Hana. Kang Hana itu mengatakan Frankel itu sebenarnya beliau itu sebagai real ilmuwan ya 100%. Beliau juga meyakini monoteisme ya atau monoteistik yang mempercayai satu Tuhan. Lalu beliau ini hanya menjembatani kepada para pembelajar logoterapi ini ya. Jadi ini Viktor Frankl ini jembatan nih. Nah, setelah jembatan itu ada spiritual, transpersonal. Jadi ya sok mangga lah kalau misalkan mau mengembangkan logoterapi ke arah yang lebih spiritual ke agamanya masing-masing gitu ya. Nah, salah satunya Kang Hana ini menandatangani di buku buku Kang Hana ya. Nah, ini untuk Ananda Adrian gitu ya. Be the Islamic Logotherapy. Ya, sampai sekarang saya sangat tersentuh gitu ya. Jadi saya jatuh cinta sekali dengan buku-buku psikologi Islam gitu. Karena memang nanti ada kata-kata refleksi diri saya di akhir slide ini ya tentang krisis eksistensial menuju perjalanan spiritual. Kurang lebih gitulah. Lalu manusia itu unitas biopsikososiokultural spiritual. Karena memang ini juga salah satu bentuk kritik juga kepada para psikologi konvensional bahwa yang selalu dibahas itu apa ya pergeseran dari jiwa ke proses mental dan perilaku manusia. Karena itu yang memang secara evidence based gitu yang bisa diukur ya karena jiwa itu terlalu abstrak gitu. Namun sekarang justru trennya secara psikologi yang basisnya agama Islam ya bahkan psikologi transpersonal ya justru balik gitu ya titik balik untuk membahas jiwa lagi jiwa nafs gitu ya dan lain-lain lah. Lalu spirituality dalam logoterapi itu tidak dalam artian agama ya. Jadi spiritual tidak sama dengan agama. Jadi misalkan kita belajar logoterapi, tidak belajar Islam, logoterapi tidak belajar agama-agama yang lainnya gitu ya. Ya Kristen atau Protestan dan lain-lain lah, Katolik. Tetapi merupakan dimensi luhur di atas nalar. Nah, ini juga pernah dibahas oleh Abraham Maslow ketika menjelang kematiannya ya. Ketika sedang sakit, Abraham Maslow ini merefleksikan tentang transendensi diri ya. Transendensi diri di atas aktualisasi diri. Ternyata ada kekuatan yang lebih besar gitu ya, dignity di atas manusia yaitu spiritual Tuhan ya. Namun beliau juga menghantarkan ke pintu gerbang eh, lahirnya psikologi transpersonal, psikologi positif ya, yang memang mengkaji-kaji tentang area spiritual. Lalu itu ya, logoterapi mengakui adanya the ultimate meaning, makna paripurna seperti ketuhanan, agama, hukum alam, ideologi, ekosistem. Nah, kita lanjutin. Nah, ini ada ini tuh Viktor Frankl ya menggambar. Karena Viktor Frankl itu masih usia muda ya remaja gitu. Ya entah SMP, SMA mungkin ya. Beliau itu menulis artikel tentang psikoanalisis. Kalau nggak salah tuh beliau ini masih berhubungan komunikasi ya di
di Wina dengan Sigmund Freud. Masih berkomunikasi surat-suratan ya sama Sigmund Freud, yang Sigmund Freud itu udah tua gitu. Ya, lalu ya beliau beliau ini Frankl ini menggambarkan nomor satu di podiumnya itu Freud ya, sebagai ya legend lah dalam psikologi ya, pembahasan tentang psikoanalisis. Yang kedua Adler, ini juga masih ada hubungannya dengan psikoanalisis sebenarnya, namun memisahkan diri dengan ya psikologi individual ya. Dan Frankl, ya, termasuk saya juga mempelajari studi profesi psikoanalis ya di Institut Psikoanalisis Indonesia, karena saya juga penasaran dengan ketidaksadaran udah sejak dari SMP SMA yang mempelajari hipnosis, hipnoterapi dan lain-lain lah tentang Freud. Lalu ini ya, tadi sudah dibahas digolongkan pada apa, dirintis sejak tahun 30-an, berdiri sebagai aliran setelah selesai Perang Dunia Kedua, berkembang di USA tahun 60-an, kemudian meluas ke negara-negara lain. Berarti tadi Indonesia 75-an ya, tahun 75. Ini julukan kehormatan untuk logoterapi itu The Third Vienna School of Psychotherapy ya. Jadi sekolah ketiga psikoterapi di Vienna ya. Logo analisis ada lagi selain logoterapi itu logo analisis sebagai metode yang khusus pada pengembangan diri ya untuk orang-orang normal yang positif. Nah, lalu alasan untuk hidup, bentar, saya cek lagi jamnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Frankl di kliniknya yang berada di Vienna atau Wina menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien dan staf percaya bahwa manusia itu butuh alasan untuk hidup ya atau meaning ya. Bahkan sekitar 60% dari pasien tersebut merasa bersedia mati untuk seseorang atau sesuatu. Ya, bisa tadi kita lihat ya di awal-awal di pendahuluan kita melihat berita-berita, bahkan Humaners juga sudah ya sering membaca berita-berita ya berseliweran di sosmed ya dengan segala dinamika kehidupan, ya mengakhiri hidup, membunuh orang, judi online, narkoba dan ya segala macam yang ruwet ya yang menimpa ujian ke diri kita masing-masing. Ya yang lebih ngeri itu ya mengakhiri hidup. Jadi sebenarnya penting ya manusia itu butuh alasan atau makna hidup. Bagaimana proses pencarian makna hidup? Nah, itu yang paling utama kata Frankl itu kan dalam bukunya Man's Search for Meaning. Kalau Freud itu dorongan diri kita sebagai manusia itu untuk kesenangan ya atau kepuasan. Kalau Adler kekuasaan, Frankl makna hidup. Jadi hasrat hidup bermakna. Nah, lalu jika makna hidup itu terpenuhi ya, kita cari, kita temukan, maka kita akan hidupnya bermakna, meaningful life, dan happiness. Namun jika tidak terpenuhi, maka hidup kita tak bermakna atau meaningless ya, frustasi eksistensial atau ya hampa ya, lalu neurosis neurogenik atau penuh keputusasaan. Ya ini mungkin dari dua skema ini ya, tidak menutup kemungkinan untuk ya sebagian orang ini yang merasa hidupnya tidak bermakna, bahkan sudah terkenal, banyak uang, dijadikan idola, banyak fans ya, ganteng gitu ya. Ya, saya tidak akan menyebutkan namanya. Nah, namun bunuh diri gitu ya. Ya entahlah apa ya. Ya mungkin ya indikator salah satunya itu hidupnya tidak bermakna. Ya namun saya juga tidak bisa memberikan labeling ya bahwa ini tidak bermakna dan bermakna, ya kurang lebih diindikasikan ya. Lalu apa itu tiga landasan filsafat logoterapi? Ada the freedom of will, the will to meaning, the meaning of life. Nah, tadi sudah disinggung lah ya, the freedom of will itu kebebasan dalam artian terbatas, not freedom from, tetapi freedom to take a stand toward. Kebebasan harus disertai tanggung jawab. Misalkan di sini humaners gitu ya, hidup mah udah bebas gitu ya. Saya mau upload apa aja lah, mau tadi udah disinggung ya tentang hal ini. Saya mau curhat tentang apa aja lah, curhat gitu ya, foto-foto gitu ya, ya bebas gitu ya. Tapi kan sekali lagi ingat ruang publik dan ruang privat. Dan ada konsekuensi yang harus diambil. Ya terkadang secara tidak sadar kita itu ya karena dalam tanda kutip ya emosional, ada
apa ya, sesuatu hal yang dipendam ya sudah lama, tidak ada yang mendengarkan, akhirnya gacor gitu ya, curcol di sosmed. Ya itu kembali ke pilihan masing-masing ya, karena kan setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Namun ya itu, hati-hati, kita juga perlu bertanggung jawab karena selalu satu paket kebebasan itu tidak benar-benar bebas 100%. Karena apa? Ada rules, aturan, undang-undang, etika, moral gitu ya, adat istiadat, agama. Jadi sekali lagi, ada orang yang mengatakan hidup semau gue itu, yaitu ya kalau versi versi untuk pribadi ya silakan gitu ya. Tetapi kalau secara ruang publik, sosial ya kata-kata itu sangat paradoks ya. Karena kebalikannya gitu. Justru kalau kata Freud ya, semakin kita ingin bebas, itu sebenarnya kita semakin cemas. Karena kita tidak mau bertanggung jawab ya. Karena kita cenderung melarikan diri dari kenyataan. Nah, kurang lebih gitulah. Lalu the will to meaning, motivasi dasar manusia ya, hasrat, motivasi, dorongan ya, yaitu tertuju kepada hal-hal di luar diri. Ini transendensi diri ya, tidak self-center. Jadi makna hidup itu memang kalau kita dalami, akhirnya akan pada pencerahan spiritual. Kita mengakui adanya bahwa kita itu tidak berdaya, makhluk kecil ya. Ya ini mungkin para humanis pernah merasakan ke titik ini ya, merasa tidak berdaya, merasa lemah, ya butuh sandaran, butuh Tuhan, cerita ke Tuhan, berdoa, ibadah. Nanti ini juga salah satu ada bagaimana cara menemukan makna hidup dengan beribadah ya. Dan yang ketiga yaitu the meaning of life ya. Ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam penderitaan. Nah, ini kita sudah menyangkut pada penderitaan ya. Rasa salah, sakit, kematian dan lainnya. Lalu kata Viktor Frankl ini mengatakan meaning in suffering. Di balik penderitaan terdapat makna hidup ya, atau terdapat makna pembelajaran. Di balik musibah terdapat hikmah. Nah, itu kata Kang Hana. Nah, makna hidup juga unik, personal, spesifik, temporer ya. Bisa berubah-ubah juga setiap waktunya. Kita menemukan makna secara apa ya, sementara waktu saat ini kita menemukan makna ini. Nah, makna besok bisa jadi apalagi maknanya karena kan kita melakukan penghayatan hidup ya, pengalaman hidup yang nantinya berbeda-beda. Ada juga yang memang bersifatnya lama juga ya. Lalu tak dapat diberikan oleh siapapun, harus ditemukan sendiri. Jadi untuk para humaners yang malas gitu ya, untuk mencari makna hidup, ya tidak apa-apa gitu ya, karena memang harus dengan panggilan hati ya menemukan hikmah atau pembelajaran dari ujian-ujian hidup kita ya yang sudah digariskan oleh Tuhan. Dan itu misalkan nih di sini ada Mas Denny gitu ya, terus saya mengatakan Mas Denny makna hidupnya ini ya, nggak bisa gitu ya, nggak akan diterima. Makanya cari sendiri. Lalu apa itu makna hidup? Nah, makna ini hal-hal yang dianggap penting, benar, ya, dan berharga bagi seseorang. Bercorak personal, dijadikan pedoman yang dianut dan tujuan yang harus diraih seseorang. Makna hidup ini bukan fantasi, bukan halu ya, bahkan bukan proyeksi atau rasionalisasi sebagai defense mekanisme pertahanan diri ya, bukan. Melainkan fakta, realita, kenyataan hidup. Nah, makna hidup ini juga terdapat pada kehidupan itu tersendiri, tetapi tersirat ya, tidak terlihat, tidak nampak, tersembunyi di dalamnya, sehingga memang tidak mudah ditemukan. Makanya banyak orang yang merasakan kata Viktor Frankl, yaitu frustasi eksistensial ya, atau vakum eksistensial. Dia merasa ya hopeless, tidak berdaya, tidak berharga, tidak bermakna, meaningless ya. Lalu makna hidup itu tidak dapat diberikan oleh siapapun, tadi sudah disinggung ya, tetapi harus ditemukan sendiri melalui perenungan diri, memahami sumber makna hidup, menerapkan metode temuan makna, kerjasama dengan ya tenaga kesehatan mental, psikolog, psikiater, konselor, terapis, dan lainnya ya, orang tua, rohaniawan, ustadz, syekh atau habib ya, dan lainnya, lalu berdoa dan beribadah secara personal. Nah, latihan mencari polisi naik motor. Karena gimana dari tadi sudah mendengarkan saya secara satu arah, silakan dicari mana polisi naik motor. Di sini ada mobil, sini ya ada pria dewasa ya sedang menyetir.
Ada rumah, ini toran mungkin ya, air, pohon, kira-kira di mana? Silakan. Ini sembari saya jawab di kolom chat, ada pesan apa nih? Ya, Kak Siva ya, Bu Yuli dosen favorit saya di jurusan ya, itu luar biasa ya, Ibu Yuli ya. Saya belajar ya sedikit aja dari luar ya. Ada beliau punya sekolah psikoterapi, punya apa living meaning center, rumah stimulasi ya kalau nggak salah. Ya kurang lebih itu lah. Dulu saya sering berkunjung ke sana ya pas masih aktif. Saya senang banget belajar dengan beliau karena sangat happy ya. Bawaannya tuh happy kayak Kang Hana gitu ya. Setiap saya ketemu Kang Hana bawaannya tuh ceria terus gitu ya. Jadi positive vibes lah. Sangat seru dan sangat asik, sangat humble, low profile ya. Ya senang sekali beliau mengajarkan apapun ya ke siapapun. Gitu. Oh Kak Mawar, Obet ya. Oke, terima kasih juga ya Kak Mawar. Ya silakan. Eh, ada yang sudah menemukan di mana Bapak polisi? Ada yang sudah menemukan? Kalau belum, gimana bisa di kolom chat ya, diketikkan. Belum menemukan ya. Kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nanti kita ada sumber makna hidup, bagaimana cara menemukan makna hidup dari penderitaan yang sangat menyakitkan. Oke, apakah sudah menemukan di mana? Bisa disebutkan ya clue-nya di kolom chat. Nah, belum Kak? Oke, terima kasih. Rahma ya. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau Taluk, kalau sudah tidak bisa menemukan, bisa katakan belum juga ya. Ayo di mana? Nah, ini juga kita latihan ya. Seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwasanya mencari makna hidup itu tersirat dan tidak mudah. Makanya kita lebih sering mengeluh, capek, menyebarkannya di sosmed, di status WA gitu ya. Ya, dengan tujuannya masing-masing. Ya, karena kita merasa hidup kita tidak bermakna, meaningless, hopeless ya. Atau no lab ya. Sudah merasa hidup lah. Dan istilah-istilah lainnya. Oke, kita langsung buka saja ya. Dan ini dia. Bentar. Nah, ada di sini ya. Nah, ini Bapak polisi naik motor di bebatuan ternyata. Memang perlu effort ya untuk menemukan makna hidup dengan cara-cara tadi ya, refleksi diri, perenungan. Ya, kita juga bisa berdiskusi, bersosialisasi dengan orang lain, healing ya, menghayati alam, pegunungan. Biasanya tiba-tiba muncul atau terkadang juga di WC ya. Sedang kita fokus ya, tiba-tiba menemukan sebuah insight ya makna. Nah, gitulah kurang lebih ya. Terkadang juga saat kita terpenjara, kalau kata Alex Patakos ya, ya PhD beliau itu mendalami tentang makna hidup juga di lingkungan pekerjaan dan lainnya. Ya saat kita dalam masalah gangguan mental, seperti seolah-olah terasa kita itu terpenjara ya, seperti tidak tahu solusinya apa gitu ya, nggak tahu ngapain walaupun kita udah belajar. Saya udah belajar tentang psikoterapi, tentang psikologi, tentang tasawuf ya, tentang pengembangan diri, teknik-teknik terapi praktis dan lainnya. Terus tapi kok saya masih bermasalah, masih bingung. Ya tadi ya, kalau para humanas konsultasi ke psikolog, psikiater atau dan lainnya, ya nanti banyak banyak tugas ya. Tugasnya tuh kayak lakukan latihan ini, coba itu, coba renungkan, coba pikirkan, coba dan lain-lainnya. Seperti resep obat yang harus eh, para humanas jalankan ya. Ya termasuk ini makna hidup itu tidak bisa disarankan, tidak bisa di apa ya, diberikan. Nah, lalu ini 4 sumber makna hidup, ada creative values, experiential values, attitudinal value, hopeful value. Nah, creative value ini berkarya, bekerja, mencipta, ya. Lalu dan melaksanakannya, ya, mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dengan baik karena mencintai kegiatan itu. Jadi contoh, misalkan saya sharing di ASR ya, ya saya sangat senang gitu ya.
saya bisa bekerja dalam tanda kutip ya. Saya bertanggung jawab untuk ya menyampaikan materi, mencipta. Ya, saya menulis buku logo, apa bukan buku, artikel ya, artikel jurnal beberapa, atau mungkin juga kadang membuat konten ya. Ya kalau ada waktu, karena memang buat konten itu bagi saya ya inilah ya eh, sulit gitu ya. Itu juga berkarya bisa ya untuk para Gen Z yang senang bermedia sosial, sharing-sharing tentang ya apa aja pengalaman, mental health, tips-tips, and trick ya. Itu juga termasuk hidup bermakna ya. Bekerja di kantor, magang, volunteer juga itu termasuk Himaner sedang mengakses sumber makna hidup ya. Lalu experiential values ini meyakini dan menghayati. Wah, ini mengintegrasikan antara pikiran dan perasaan ya. Jadi kita perlu connect untuk menghayati kebenaran. Kebenaran ini artinya kan kalau anak-anak filsafat itu kan mencintai kebijaksanaan gitu ya. Jadi semacam kita mencari kebenaran. Ya kita sebagai ilmuwan gitu ya, atau sebagai akademisi atau sebagai para pembelajar, tentu kita ada yang paling utama curiosity, rasa penasaran yang tinggi untuk mencari kebenaran gitu ya. Apa sih sebenarnya manusia? Apa sih sebenarnya psikologi gitu ya? Apa sebenarnya makna hidup? Nah, lalu keyakinan, ya tentu kita dalam mempelajari sesuatu juga harus dilandasi dengan iman ya, keyakinan dengan agamanya masing-masing, dengan keyakinan apa yang dipelajari dari seorang guru, dosen, dari orang tua ya. Terus juga meyakini bahwasanya apa alam dunia ini diciptakan oleh Tuhan, lalu juga menghayati keindahan, healing ya ke gunung, ke pantai, ke tempat-tempat yang humaners sukai ya. Terus juga cinta kasih, ya, pertemanan, ya tidak hanya dengan pacarnya, tapi juga dengan bestie, teman, keluarga, dan lainnya. Ya, tadi keimanan ya dengan keyakinan masih sama lah ya, kurang lebih. Ya, tapi keimanan ini lebih ke spiritual ya, keimanan diri kita dengan Tuhan atau dengan agama kita. Lalu attitudinal value ini mengambil sikap eh, apa ini? Oh ini salah ya, mengambil sikap pengalaman tragis yang tak terhindarkan lagi, ya meaning in suffering. Jadi intinya kata Frankel ini bahwasanya kita memiliki kebebasan ya untuk memaknai. Ya, semenderitanya kita, kita masih bisa memiliki kebebasan gitu ya untuk memberikan sikap atau respon. Nah, misalkan ada humaners gitu ya, dibully oleh orang lain, tapi kan itu eksternal ya, luar. Ada kata-kata yang menyakitkan, ada yang berpikir A, B, C, D gitu ya. Tetapi kan kita sebagai internal, kata Frankel ya, masih memiliki kebebasan gitu ya. Mengambil sikap bebas untuk merespon ya pengalaman apapun, sepahit apapun. Kita masih bisa memaknai ya dengan upaya effort yang luar biasa tentunya. Walaupun ya dengan situasi kondisi tertentu ya. Misalkan seperti ini nih, ada yang terkena musibah ya, gempa bumi, rusak, tsunami, itu juga tentu tidak mudah ya, perlu waktu, perlu start acceptance, penerimaan diri. Nah, ini yang bekerja ya, membawa karung di dalamnya ada semacam ya sumber daya alam lah ya, untuk dimanfaatkan, dijadikan industri dan lain-lain untuk didagangkan, melewati sungai, ini kan pekerjaan ya. Nah, ini menghayati alam, ini creative values, experiential values, ini attitudinal values, walaupun kita kehilangan seseorang, namun kita coba maknai lagi gitu ya. Sesuatu hal yang kita bisa ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya. Nah, ini yang terakhir, hopeful value. Keyakinan adanya kondisi lebih baik pada masa atau pada waktu yang akan datang. Intinya bahwa hari ini akan lebih baik dari hari esok gitu ya. Ya intinya kita harus selalu berprasangka baik gitu ya. Kalau dalam Islam kan husnuzon gitu ya. Harus berprasangka baik, ya. Positive thinking gitu ya. Walaupun tidak selalu ditempatkan pada semua kejadian ya, namun setidaknya kita berupaya lah ya untuk berpikir positif, bahwasanya harapan dan ekspektasi berbeda ya. Saya pas waktu belajar psikologi positif ya diterangkan oleh dosen
bahwasanya ekspektasi itu jangka pendek ya, lebih ke kayak wah kayaknya nanti saya bakal dapat ayam geprek gitu ya. Kebetulan lapar banget. Pas datang ke tukang ayam geprek, tiba-tiba nggak ada habis. Itu kita kan kesel ya, emosi. Udah janjian sama teman jam 8 ya, pas datang jam 8 nggak ada gitu ya. Ini gimana sih ingkar janji? Oh, akhirnya maafnya saya nggak bisa datang, saya ada acara lain. Waduh gitu ya. Itu ekspektasi ya, jangka pendek. Kalau hope ya, harapan itu lebih jangka panjang. Itu lebih ke iman kita ya. Seperti ya bahwa takdir Tuhan itu memberikan selalu yang terbaik untuk kita. Jika ada ujian, jika ada musibah, ada hikmah, ada pembelajaran positif yang bisa kita ambil. Bahwa rezeki hari ini berbeda dengan rezeki besok gitu ya. Jadi selalu ada harapan yang bisa membangkitkan diri kita dari keterpurukan menuju kekuatan ya atau relisien ya, relisiensi ya ketahanan kita lah ya, kekuatan kita untuk bisa melanjutkan eh, hidup kita ya, supaya bisa survive. Oke, sepertinya waktu kita hampir habis ya. Nah, ini 5 terakhir ya, 5 metode cara menemukan makna hidup, yaitu pemahaman pribadi, bertindak positif, pengakraban hubungan, oh ya resilience ya tadi ya, resilience. Pemahaman pribadi, bertindak positif, pengakraban hubungan, pendalaman, catur nilai ya, dan ibadah. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menemukan makna hidup kita selain tadi melalui sumber makna hidup ya, yaitu self evaluation. Evaluation ini berarti kita menyadari keunggulan apa yang positif ya dari diri kita dan kelemahan pribadi apa yang negatifnya, bahkan juga lingkungan ya, baik yang potensial maupun yang aktual. Potensial ini kan yang masih potensi ya, yang masih mungkin bisa diwujudkan, yang aktual berarti yang udah ada gitu. Nah, ini untuk pengembangan pribadi ini biasanya juga dibahas didalami dalam logo analisis. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ya, keunggulan ya, saya memiliki yang secara aktual berarti sekarang saya trainer gitu ya. Trainer memiliki eh, kemampuan dalam logoterapi, psikologi makna hidup. Saya bisa sharing juga gitu ya ke Humaners. Terus lingkungan ya, kebetulan lingkungan banyak komunitas, asosiasi yang memang itu masih dalam satu relevansi lah ya dengan kajian-kajian saya. Itu positif juga ya circle. Hal itu penting ya. Lalu yang masih potensial. Mungkin ini ya, entahlah saya tidak tahu gitu ya. Potensial mungkin dosen gitu ya. Saya itu masih belum realistis tapi ya mudah-mudahan saja masih bisa berlanjut ke S2 ya di lain waktu atau kapanpun itu. Tapi saya masih meyakini itu ya, masih potensial. Tadi yang aktual sudah lah ya. Ya intinya ini ada di ASR ya. Itu untuk pengembangan pribadi. Lalu bertindak positif, acting as if ya, menjabarkan ini dalam tindakan-tindakan nyata hal-hal yang dianggap baik dan manfaat dan sering melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama. Saya sharing sudah dari 2013 ya ke sekolah-sekolah SMP, SMA, terus ke ya teman-teman BEM ya, perkuliahan, orientasi mahasiswa baru, kantor ya, terus public training dan banyak lah gitu ya untuk sharing-sharing suatu hal yang bermanfaat ya, khususnya ilmu, terus juga membantu ABC lainnya lah gitu ya. Terus bertindak positif ini juga bisa teman-teman sebagai content creator ya, sharing-sharing pemikiran, sharing tips and trick ya. Terus juga yang bisa berapa ya waktu yang cukup lama berarti juga bisa membuat buku gitu ya, bertindak positif untuk ya bisa dibaca, mendapatkan hal manfaat, bersedekah atau infak ya. Dan banyak hal lainnya lah untuk tindakan-tindakan positif ya. Saya yakin para humaners juga bisa mengaplikasikan ini ya. Bisa juga memberikan makanan kepada kucing gitu ya, ke ikan dan lain-lain. Intinya positive vibes ya. Lalu pengakraban hubungan, personal encounter itu meningkatkan hubungan baik dengan pribadi-pribadi tertentu. Ya, berupaya berusaha berkomunikasi baik dengan keluarga, rekan ya, teman di perkuliahan, organisasi.
pekerjaan ya, di daerah atau dimanapun lah. Lalu dengan tetangga ya, ya sebaiknya begitu idealnya ya. Namun ya dengan tantangan masing-masing silakan direnungkan kembali ya. Walaupun ada masalah dengan orang tua, masalah ini, masalah itu, silakan direnungkan lagi. Jangan-jangan salah satunya ini gitu ya, yang menghambat pada pertumbuhan pribadi atau sulit menemukan makna hidup karena ada ya trauma masa kecil, inner child ya, terus juga ada masalah toxic relationship, ada toxic positivity dan ya banyak istilah lainnya lah ya. Itu silakan direnungkan ya. Oh ya tadi sorry, yang pemahaman diri satu lagi ya yang kurang, kelemahan kekurangan ya. Saya memang manajemen waktu agak kurang gitu ya. Ini juga masih dalam renungan saya untuk bisa diperbaiki. Sorry ya, tadi saya terlalu positif ya. Yang negatifnya tadi manajemen waktu ya salah satunya. Nah, lalu eh, masing-masing merasa saling percaya ya memang perlu ya untuk trust. Karena kan sekarang lagi trust isu. Makanya memang perlu saling mempercayai sesama saudara, sesama teman. Ya, tapi sekali lagi balik lagi ke masing-masing ya. Saling menghargai, respect ya, menghormati orang yang lebih tua, adabnya, moralnya, etikanya, yang memang sekarang lagi krisis moral ya, krisis karakter juga. Ya, hati-hati dalam berkata, terus izin ini, izin itu, terus saling menyayangi, tidak hanya dengan pacar, tapi juga dengan sesama manusia ya, tidak memandang ras, suku, agama lainnya, dan bersedia bantu membantu atau seperti karakteristik orang Indonesia, gotong royong ya. Kalau bisa gitu ya, karena itu bisa kita menemukan makna hidup gitu ya, dengan kita sering bersosial. Oh iya juga ya gitu ya. Ternyata saat kita membantu A, oh, saya merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia saat kita membantu orang. Nanti biasanya suka muncul ya pemaknaan di pikiran kita. Gitu. Lalu memenuhi ini ya, exploring human values, mendalami, memahami, menjabarkan sumber-sumber makna hidup. Tadi ya, nilai-nilai kreatif sudah dibahas, penghayatan juga sudah, bersikap ya, harapan dan merealisasikannya dalam kehidupan. Nah, intinya ya tadi ya, kreatif kan cari apa pekerjaan, kita bisa menciptakan apa, lalu penghayatan kita menghayati alam, menghayati tentang ya kehidupan, lalu kita bersikap, kita memiliki the freedom of will ya. Kita memiliki kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk merespon ya, kebebasan untuk bertindak. Dan ini juga sering dibahas di stoikisme ya, bahwa kita ada dikotomi kendali gitu ya. Ini juga mirip dengan Viktor Frankl. Bukan mirip lagi sih, sama lah ya. Ya, karena saya juga mendalami stoikisme dan sering sharing juga di Human School. Nilai-nilai harapan, ya kita harus selalu memiliki harapan ya, tidak mudah putus asa. Ya walaupun kita khawatir tentang atau cemas tentang masa depan ya wajar ya, manusiawi. Kita juga punya psikologis ya, punya mental yang otomatis gitu ya. Ya dan artinya kalau kata eh, Bapak Agus apa, Abdul Rahman psikolog ya, dulu pernah jadi dekan psikologi, beliau pernah mengatakan justru kalau kita sebagai orang yang tidak mengekspresikan emosi dalam tanda kutip ya, itu dipertanyakan, jangan-jangan kita tidak sehat gitu, tidak sehat mental. Justru kalau kita mengekspresikan emosi kita, yaitu bisa dikatakan sehat ya. Bahkan dari bayi kan suka dikasih stimulus ya, nangis, terus dia ketawa, senang gitu ya, sedih, ada video TikTok, miau, 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 miau gitu ada ya. Kalau yang suka nonton TikTok, ada yang dilihatin tuh ke anak-anak, terus tiba-tiba nangis gitu ya. Ya, jadi sebenarnya emosi manusia itu penting diekspresikan dalam tanda kutip, tahu tempatnya gitu ya. Ya, ya kita bisa mengkondisikan lah ya. Walaupun ya terkadang emosi ya tidak sadar ya, kadang tidak terkendali, meledak kapanpun. Ya kadang kita tidak mau juga tiba-tiba nangis sendiri gitu ya. Tapi ya itu kajiannya beda lagi lah ya di lain waktu. Terus ibadah, spiritual encounter, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya dari Tuhan, perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan, melakukan ritual keagamaan, ya ibadah ya sholat atau mungkin untuk humaners yang ibadah mingguan ada atau ada ibadah Jumat dan lain-lain, berbuat baik kepada sesama ya, sama manusia, bahkan alam ya, hewan, memelihara lingkungan, berdoa ya, berdoa juga kan termasuk berharap ya, ada doa-doa dari bangun tidur sampai mau tidur itu kan kita selalu berdoa ya.
Dan luar biasanya kalau kita memaknai setiap eh, apa yang kita lafalkan gitu ya, atau kita dalam hati diucapkan zikir dan lain-lain, itu hidup kita akan semakin meaningful ya kalau memaknai setiap semua apa ajaran-ajaran agama gitu. Dan terakhir, ini jam 21.18. Jadi dari krisis eksistensial ini saya menyimpulkan lah ya secara sekilas dari perjalanan yang saya dalami tentang makna hidup, psikologi, filsafat, dan kehidupan lainnya. Dari krisis eksistensial, pada akhirnya perjalanan menuju pencerahan spiritual. Hal ini membuat tersentak sadar bahwa hidup manusia sebagai hamba merupakan perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan. Di balik penderitaan atau ujian terdapat makna pembelajaran dan di balik musibah terdapat hikmah. Ya, kurang lebih gitu. Jadi saya menjamin ya untuk para humaners yang belajar tentang logoterapi, eksistensial, filsafat, psikologi tidak akan menghantarkan kalian kepada ateis gitu ya. Tidak percaya dengan Tuhan. Justru dengan kita belajar hal-hal ini memantapkan kita pada sesuatu hal yang bersifat teistik ya, percaya pada Tuhan, beragama. Ya, saya kira cukup lah ya, kurang lebih gitu. Dan logoterapi ini juga sangat dekat dengan psikologi Islam ya, ada di bukunya psikolog Dilema Psikolog Muslim ya. Eh, Catat apa karyanya buku Malik Badri ya, di sana ada khusus membahas tentang logoterapi. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemikiran, perkataan, ataupun perbuatan ya, secara disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan secara sedikit ya, setetes air di lautan luasnya samudra yang sangat besar sekali. Ya, saya rasa ini harapannya bisa men-trigger ya, men-trigger atau memancing rekan para humaners ini bisa mendalami lebih dalam tentang pembelajaran makna hidup ini ya. Terima kasih. Kita akan buka sesi diskusi jika ada yang ditanyakan. Wah, ini sudah tersisa sedikit lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah menunggu ya. Silakan mungkin boleh ada yang tanyakan melalui kolom chat atau raise hand ya. Barangkali ya. Kalau sudah mengerti ya syukur ya. Dan ini mungkin sembari menunggu Humaners untuk bertanya. Jadi ada program dari ASR itu tentang Human School Actual Self Resource ya. Jadi membahas tentang ini saya sebenarnya flyernya ada di Instagram ya. Jadi Humaners bisa cek aja di Instagramnya ASR Academy ya. Di sana ada banyak program, ada Human School batch keempat ya. Itu membahas tentang segala sesuatu hal tentang psikologi ya, filsafat, ya soft skill yang lainnya, ada public speaking, hipnosis, hipnoterapi, ada content creator, dan lain-lain. Saya kolaborasi dengan para pemateri lain. Lalu besok ya, besok yang terdekat dulu lah, saya lupa ya. ASR Human Listener menjadi relawan, ASR pendengar, menjadi relawan ASR sebagai pendengar curhat sebaya ya. Itu besok materinya. Kemarin baru onboarding, jadi yang ketinggalan masih bisa gabung besok ya. Dari jam setengah 8 lah kurang lebih. Itu akan membahas tentang eh, mental health ya. Ya ada juga dikaji psikologinya. Lalu ada psychological first aid, gimana cara kita menangani ini ya orang-orang terdekat kita yang terkena gangguan mental. Lalu dikasih tools ya alat atau bagaimana metode untuk seni mendengar ya, the art of listening. Saya ini mengadopsi dari teori-teori psikologi ya, khususnya psikoanalisis yang saya pelajari di Institut Psikoanalisis Indonesia. Ternyata dengan kekuatan diam ya, hanya diam saja mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, itu ya bisa sangat terbantu ya orang-orang yang terkena gangguan mental dan yang ingin curhat itu. Karena kalau kita langsung memberikan stigma, kritik, dakwah gitu ya, kasih ayat Al-Quran, dikasih ya langsung kasih masukan, kasih motivasi gitu ya. Ya justru orang itu tidak mau itu ya, tapi pengen didengarkan. Karena orang tersebut juga sudah tahu sebenarnya solusinya tuh 50% lah, bahkan sudah ada yang menjalani, tapi pengen didengarkan.
gitu. Nah, itu besok ya. Dan nanti ada pendalamannya psikologi dan mental health ini ya, ya sekitar 6 bulan, tapi saya belum launchingkan flyernya. Nanti coba saya pertimbangkan dulu gitu ya untuk waktunya. Itu tadi ASR Human Listener ya. Bagaimana kita menjadi pendengar manusia. Nanti kita akan magang lah, semacam magang secara online ya di ASR Consulting untuk membantu para humaners atau pengikut ASR ya untuk kita menjadi pendengar yang baik, dilatih lah ya. Dan ada semacam sesi diskusi tiap bulanan dengan saya untuk membahas apa aja yang pernah para humaners atau human listener itu dibedah ya. Maksudnya pernah 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 menangani apa gitu. Lalu kita bedah dan kita saling bertukar pikiran. Tapi bukan membuka rahasia nama dan lain-lain ya, tapi kasusnya apa gitu yang diceritakan. Itu bah paling yang terdekat ya. Kalau yang lainnya seperti Human School, ada Actual Self Resource dan lain-lain nanti lah. Sahabat para Humaners bisa dicek aja di Instagram Asyar Academy. Nah, ini Kak Rahma. Oh, bentar. Kak Indah, ada saran atau kenal psikolog di daerah Palembang, Kak? Wah, saya kayaknya kurang kurang tahu ya. Kalau daerah Palembang, kalau nggak salah tuh ada webnya ya. Pencarian psikolog itu ada di mana aja. Nantilah saya lupa lagi ya webnya. Intinya ada di HIMSI lah ya. Di web HIMSI. Atau di web IPK ya. Ikatan Psikolog Klinis gitu. Itu ada webnya kayak namanya siapa, asalnya apa, praktiknya di mana gitu. Nah, kurang lebih gitulah ya di internet. Kalau saran psikolog Palembang. Tapi kalau secara kenal saya belum belum ada kenal di sana ya. Kak Rahma, izin bertanya Kak, untuk Hypno NLP kapan pelatihannya? Nah ini juga ya. Tadi ASR Human Listener sudah diumumkan ya. Kalau Hypno NLP itu mungkin Juli ya. Nanti kita akan coba umumkan lagi. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengaplikasikan hipnosis dan NLP atau Neuro Linguistic Programming untuk terapi diri ya. Ini akan sangat membantu juga para humaners ya sebagai apa ya beberapa tools lah yang bisa memperkaya wawasan keilmuan untuk ya setidaknya bisa menolong diri lah ya. Relaksasi, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, mengurangi gangguan mental yang lainnya. Karena sekarang lagi tren ya kemarin apa ya hipnosis ini juga menjadi salah satu pendekatan psikologi transpersonal sebagai teknik terapi ya hipnosis untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual. Jadi dengan memejamkan mata, harus selalu kita mengelola nafas yang terhubung dengan diri kita dengan Tuhan. Ya, ini memang mirip dengan meditasi, yoga gitu ya, dan lain-lain. Namun ini nanti akan dibahas dalam perspektif hipnosis, hipnoterapi ya, yang basisnya juga nanti akan dikaji secara psikologi juga. Kurang lebih itu, kita ada 4 menit lagi sampai oh sorry, absen ya. Absen itu, bentar, ini sudah ada ya di WA. Nantilah saya masukin ke ini ya, ke grup ya. Karena nanti ada bukti ini ya, udah bukti SS-nya yang harus Humaners di ini ya, di SS. Jadi harus SS ya, bukti kehadirannya. Sepertinya apakah udah cukup ya? Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya. Eh, ya tidak on cam juga tidak apa-apa. Ini untuk dokumentasi. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, kita akan ketemu lagi di Human Talk ke-8. Human Talk ke-8 ini artinya terbuka untuk siapapun ya, selagi Humaners ini sebagai member, anggota dari Human Community. Kalau ada yang masih belum terdaftar, belum punya member card, sertifikat member, ya bisa coba PC aja ya ke saya lah ya, ke yang belakang nomor WA-nya 0039. Jadi nanti coba akan dipertimbangkan untuk dibuat ya, walaupun secara pendidikan keanggotaannya sudah dari Januari ya, itu dari Januari dan Februari sampai Maret. Nah, nanti para anggota ini memiliki kewajiban untuk sharing ya bergantian dengan membahas apapun ya, pengalaman hidup atau sharing tentang kajian materi yang teman-teman kuasai atau humaners kuasai. Kalau salah satunya kan saya sudah pernah membahas
krisis identitas Gen Z ya dalam perspektif psikoanalisis, lalu tentang actual self dan lain-lain. Terus ini tentang meaning in suffering, ada makna di balik ada penderitaan di balik makna. Sorry sorry, ini udah ini ya. Ada makna di balik penderitaan, gitu. Jadi sebenarnya masih ada ini ya, ada menti.com. Jadi makna dia makna hidup humaners ini di balik penderitaan yang dirasakan sekarang. Namun memang waktunya tidak cukup ya. Jadi kita langsung saja ke screenshot. Saya coba hitung 1, 2, sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih para humaners yang sudah hadir. Sekali lagi absen nanti akan dikirim ke link ke WAG ya. Terima kasih Rahma, terima kasih Fitria, Kak Siva, Mas Denny ya, Mas Bambang dan Mas Denny lagi. Mas Denny Dekotek ya. Oke, selamat istirahat. Sampai bertemu kembali di kegiatan-kegiatan ASR selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend. Ya, semoga hidup kita bermakna ya. Oke, sama-sama. Ya, jangan lupa follow Instagram ASR ya.